2025 ini, gue yakin lo semua udah pada aware sama satu tren viral yang pastinya lumayan bikin brand dan marketer jadi ketar-ketir. Yes, I'm talking about No Buy Challenge. Soalnya nggak cukup cuma satu istilah doang yang viral, belakangan ini juga rame banget kan tuh ajakan buat nerapin gaya hidup YOLO. Wait, bukan YOLO yang ini ya, tapi you only need one. Ya, walaupun definisi keduanya punya perbedaan, tipis tapi sih, tetap aja tujuannya itu sama-sama buat ningkatin kesadaran orang buat lebih minimalis atau mindful gitu deh dalam urusan konsumsi. Pertanyaannya, kalau orang-orang pada terpengaruh sama tren ini, alias jadi mikir berjuta-juta kali buat ngeluarin duit, kita-kitanya ini harus ngelakuin apa dong biar bisa tetap jualan? Yuklah, langsung gas kita bahas. First things first, kalau lo bertanya-tanya apakah brand atau marketer emang harus segitu takutnya ngadepin tren no buy atau YOLO atau semacamnya ini, gue bisa bilang jawabannya adalah ya tergantung sih ya. Tergantungnya sama apa? Ya sama banyak faktor. Ada faktor ekonomi misalnya, dimana kalau orang-orang mutusin buat ngetatin pengeluarannya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi kayak sekarang, tren ini ya pasti bakal kemakan banget. Terus faktor preferensi masing-masing individu customer-nya juga ngaruh ya. I mean, mereka beneran tertarik buat nerapin gaya hidup minimalis ini nggak sih? Well, balik lagi ke pertanyaan apakah kita perlu takut atau enggak? Kata gue mah ya, kita siap-siap aja deh. Soalnya challenge-nya lumayan berat nih. Bayangin aja, kalau orang lebih mikir berkali-kali buat belanja alias nggak impulsif lagi, maka volume konsumsi bakal jadi turun dan purchase cycle pun jadi lambat. Bahkan di Korea Selatan aja, tempat tren YOLO tadi dipercaya mulai ngetren pertama kali, statistiknya udah mulai ngeri-ngeri sedap loh. Buktinya, cek aja data dari artikel yang satu ini. Khususnya di kalangan Gen Z dan milenial, tren ini kabarnya udah mulai marak diterapin. Efeknya, angka transaksi di Korea menurun selama 2 tahun terakhir. Mulai dari angka transaksi di resto, cafe, sampai shopping center. Gak cuma itu, karena goalsnya juga adalah beli yang penting-penting aja. Keputusan pembelian orang juga bakal lebih hati-hati dong. Orang bakal lebih kritis dan nerapin banyak pertimbangan buat beli satu produk. Misal, kualitasnya gimana? Durable atau sustainable nggak sih? Terus, value brandnya gimana? Sejalan nggak nih sama value mereka? Ujung-ujungnya sih ya yang kayak gue bilang tadi. Ini bukan soal kita perlu takut atau enggak, tapi soal apakah kita bisa ngerespon tren ini dengan taktis atau enggak. Karena suka nggak suka, persaingan pasar demi ngerebut perhatian konsumen itu bakal makin ketat. Dan kunci satu-satunya ya kitanya harus lebih adaptif dan kreatif lah. Ya elah, adaptif, kreatif. Semua orang juga udah tahu. Kasih tips yang konkret. Ye, sabar. Baru aja ini mau gue jawab. Nonton terus dulu aja deh. Oke, jadi gini guys. Pertama, ketika volume konsumsi turun, of course yang perlu lo pikirin gimana caranya naikin volume konsumsi lagi dong. Cara konkretnya ya, gue kasih tahu nih, konkret nih. Lo bisa coba nge-adjust pricing strateginya. Misal, lo bisa turunin harga atau kasih diskon buat jumlah pembelian tertentu. Atau sebaliknya, lo justru bisa naikin harga tapi sekaligus naikin kualitas jadi lebih premium. Ibaratnya bikin produk lo lebih eksklusif gitu. Tentunya masing-masing punya plus minusnya ya. Makanya lo perlu nentuin nih pricing strategi mana yang paling tepat. Nah tipsnya, at least lo perlu consider 2 hal ini nih. Lanjut. Lo juga bisa coba ngelakuin co-branding atau strategic partnerships buat ngasih unique offering yang benar-benar berpotensi nyuri perhatian. Sebagai contoh nih, ada salah satu brand sepatu lokal namanya Biz. Long story short, di 2018 lalu, sepatu ini tuh pertama kali lahir dari kecintaan foundernya sama fashion sepatu, skateboard, dan musik. Sasaran marketnya ya jelas, anak-anak skate, tapi juga bisa cocok buat pengguna yang lebih luas. Nah, di 2019, foundernya itu ngegandeng seorang co-founder yang dulunya itu anak band. Dan kombinasi identitas brand, target market, dan kecintaan para pendirinya sama musik akhirnya bikin brand ini bermanuver dengan nerapin strategi kolaborasi bareng sejumlah musisi, khususnya band lokal ya.
You know lah, somehow kan anak skate sama band itu match aja gitu kan. Nah, bisa dibilang strategi inilah yang bikin brand mereka survive dari dulu sampai sekarang, bahkan survive banget juga tuh di era pandemi. Kita tahu sendiri lah gimana loyonya kondisi ekonomi kita waktu itu. Tapi Biz justru bisa ngelewatin masa-masa itu berkat strategi collab yang jitu. Milih partner kolaboratornya tepat, produk kolaborasinya pun pas banget sama preferensi customernya. Jadilah hasil kolaborasi yang bisa kemakan dan laris banget di pasaran. BTW, marketing juga udah pernah ngebahas soal co-branding di konten ini loh. Ya, kali aja lu pengen nonton ya kan? Oh iya, masih soal challenge ini juga ada satu opportunity lagi nih. Yap, coba deh terapin yang namanya experiential marketing. Misal, kalau brand lo itu beauty brand, lo bisa tuh bikin semacam pop-up store yang interaktif dan ngandelin teknologi AR, di mana pengunjung bisa nyobain berbagai produk di AR mirror gitu. FYI, cara ini udah pernah diterapin sama Sephora loh. Kalau challenge yang satu ini, teori ngadepinnya sih gampang ya. Tapi realisasinya ini nih yang bakal susah-susah gampang. Well, konkretnya sih gini ya. Pertama, coba deh lu selarasin strategi komunikasi brand lo sesuai value yang dipegang sama target customer lo. Coba deh lu analyze target lo itu concernnya lebih ke area apa sih? Terus, ada nggak sih inisiatif brand atau value dari brand lo yang sejalan sama concernnya mereka? Ini tuh bisa soal social issue, women empowerment, pemberdayaan pemasok lokal, sustainability, equality, atau yang lain-lainnya. Kalau ada, nah coba deh emphasize hal-hal tersebut di dalam brand message lo. Tapi ingat, jangan ngada-ngadain yang nggak ada ya. Tetap be transparent and be authentic. Plus kasih juga tuh bukti-bukti yang mendukung, kayak sertifikasi atau berbagai honest review dari konsumen lo. Karena customer sekarang juga udah pada skeptis dan pintar-pintar. Selain itu, lo juga bisa ngejawab challenge yang ada dengan terus ngelakuin inovasi produk. Yap, ketika orang lebih picky dan prefer sama produk-produk yang durable dan multifungsi, maka pastiin nih lo bisa nge-present produk yang memenuhi kriteria itu. Maksimalin kualitasnya dan pastiin juga produk lo itu worth the money. Jadi mau mahal sekalipun, value produknya ya bikin orang ngerasa worth it aja. Satu lagi, please make sure juga produk lo bisa dipakai sampai kapanpun. Kayak di dunia fashion, tren boleh aja berubah. Tapi pastiin produk lo nggak bakal terpengaruh sama itu. Misalnya kayak oversized striped shirt ini nih. Kayaknya mau dipakai di zaman tren fashion apapun masih masuk-masuk aja ya kan? Waduh, challenge yang ini nih, yang menurut gue paling berat. Tapi opportunity yang bisa lo tangkap adalah take this moment to evaluate your USP. Coba pikirin apakah unique selling point atau USP produk lo masih relevan gak sama kebutuhan konsumen sekarang? Itu malah perlu direvisi lagi. Terus lo juga bisa tuh rework lagi marketing campaign yang dijalanin. Lo bisa mulai ngelirik strategi kayak anti marketing atau authentic marketing. BTW gue udah pernah ngebahas ini juga di video marketing lain. Boleh ditonton juga ya. Jangan lupa, buat urusan konten lu juga bisa konsisten nerapin teknik storytelling yang otentik buat nyiptain emotional connection sama customer. Cara ini nggak cuma bikin orang lebih notice sama eksistensi brand lo, tapi somehow juga bisa bikin orang jadi lebih loyal loh. Oh iya, ada lagi nih cara konkret lain. Supaya brand lo bisa stand out dibanding kompetitor, lo juga bisa tuh pertimbangin strategi pivot ke arah segmentasi market yang lebih niche. Of course, dengan ngerilis produk-produk yang lebih niche alias spesifik juga ya. Misal, kalau brand lo adalah brand F&B, lo bisa aja tuh shifting ke arah menu-menu yang spesifik menyasar ke segmen market dengan kondisi kesehatan tertentu. Di awal-awal mungkin perjalanannya nggak bakal gampang ya. Tapi once lo bisa ngedapetin trust dari segmentasi market yang spesifik itu, lo bakal bisa banget tuh unggul bahkan jadi market leader di niche tersebut. Orang-orang juga bisa aja jadi lebih yakin buat ngerekomendasiin produk lo ke mereka-mereka yang punya problem kesehatan serupa. Kalau udah gini, lo bisa happy karena berhasil ngejawab challenge yang ada, customer pun bisa happy karena pain point mereka terjawab sudah.
Win-win semua deh. Yeay! Yo, ujung-ujungnya emang marketing itu nggak jauh-jauh dari urusan gimana kita nyuri perhatian konsumer di era yang kompetisinya super ketat ini. Plus, gimana caranya kita bisa benar-benar ngejawab kebutuhan sekaligus keinginan konsumen. Ya mulai dari produknya, pricingnya, sampai ke urusan gimana kita akhirnya ngepromosiin kekuatan dan value dari brand serta produk kita itu. Well, dari sekian banyak tips konkret yang udah gue share barusan, kira-kira mana nih yang paling possible buat brand lo jalanin duluan? Oke deh, sekian dulu penjelasan dari gue. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!